Bab 321. Cynthia, jangan sentuh dia, seru Benedict sambil menggunakan tangannya untuk menghentikan cucunya. Kakek, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak melihat betapa parahnya luka Leon? Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Cynthia panik dan menghentakkan kakinya dengan cemas. Air matanya hampir keluar. Tidak apa-apa, dia menggunakan energinya untuk pulih sekarang. Selain itu, jangan lupakan betapa hebatnya keterampilan medisnya. Aku yakin dia punya cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tidak perlu mengirimnya ke rumah sakit, Benedict menghibur. Dengan keterampilan Leon yang luar biasa dalam menjalankan praktik kedokteran, percuma saja mereka mengirimnya ke rumah sakit bila ia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Cynthia mengikuti arah pandangan kakeknya dan menoleh. Leon memejamkan mata dan duduk di rumput dengan kaki disilangkan. Ia menggunakan energinya untuk menyembuhkan lukanya. Melihat hal itu dengan mata kepalanya sendiri, Cynthia tidak terlalu khawatir. Meski begitu, dia terus menatap dan memantau gerakan Leon. Wajahnya masih tampak sangat khawatir. Leon, ini semua salahku. Akulah yang melakukan ini padamu. Kumohon, kau harus sembuh, aku janji akan melakukan apa saja asal kau sembuh. Dia mengendus hidungnya. Matanya memerah. Air matanya tak dapat lagi ditahannya. Sebagai salah satu orang yang terlibat dalam bahaya, dia tahu betul betapa berbahayanya situasi itu. Leon mempertaruhkan segalanya hanya untuk menyelamatkannya. Itulah sebabnya dia terluka parah. Sebuah nyawa untuk nyawa yang lain. Dia menggunakan nyawanya sebagai ganti keselamatannya. Kejadiannya sama seperti terakhir kali. Saat dia dalam bahaya, Leon juga menyelamatkannya dengan mempertaruhkan nyawanya. Dan kejadian itu terulang lagi sekarang. Gadis remaja didorong untuk mudah tertipu dengan hal-hal seperti ini. Dia sangat tersentuh oleh Leon ketika dia mempertaruhkan nyawanya sendiri hanya untuk menyelamatkannya. Hatinya meleleh. Matanya seakan terpaku pada raut wajah Leon yang tajam dan khas. Gairah dan kasih sayang yang tak pernah ia miliki untuk siapapun perlahan muncul di hatinya. Leon sedang duduk di tengah lingkaran konvergensi energi. Ia menggunakan lingkaran itu untuk menyerap energi spiritual dari sekelilingnya. Sambil menahan lukanya, ia perlahan-lahan menggabungkan energi spiritual acak di dalam tubuhnya. Untungnya, Dewi Fortuna berpihak padanya. Lingkaran konvergensi energi mampu menyediakan energi spiritual dalam jumlah yang cukup. Meskipun pasokannya agak lambat, itu cukup baginya untuk menggunakannya guna menekan dan menggabungkan energi spiritual acak. Setelah beberapa saat, wajah Leon tidak lagi pucat. Pipinya mulai tampak kemerahan. Jelas, dia tampak jauh lebih baik dari sebelumnya. Tak lama kemudian, tubuhnya bergetar saat energi spiritual terakhir menyatu ke dalam tubuhnya. Itu adalah berkah tersembunyi. Tingkat kekuatannya berhasil mencapai fase meditasi puncak dari fase meditasi lanjutan. Tingkatan sebagai orang bijak setara dengan 2 tingkatan dalam seni bela diri. Sekarang kemampuannya telah melampaui tingkatan bawaan lanjutan, ia hanya berada di ambang batas untuk mencapai tingkatan bawaan puncak. Karena ia adalah seorang seniman bela diri dan praktisi seni orang bijak, ia pasti memiliki kesempatan untuk mengalahkan seniman bela diri tingkatan bawaan puncak jika ia menggunakan energi sejatinya dengan bijak. Bahkan ketika energi sejati dalam tubuhnya lemah. Dengan kata lain, dia hanya berada pada posisi kedua setelah seorang mahaguru. Leon, kamu baik-baik saja. Apakah lukamu sudah membaik? Cynthia khawatir dan gelisah saat melihat Leon membuka matanya. Suaranya juga sedikit bergetar. Aku baik-baik saja. Aku sudah pulih. Jangan khawatirkan aku, kata Leon sambil tersenyum. Dia menepis debu dari tubuhnya, lalu berdiri. Hebat sekali. Semoga Tuhan memberkatimu. Cynthia sangat gembira dan berakhir dengan air mata bahagia mengalir di wajahnya. Dia tidak dapat lagi menahan emosinya dan melemparkan dirinya ke pelukan Leon. Apa? Leon tercengang. Dalam mimpinya yang paling liar, Cynthia memeluknya. Lengannya tetap kaku dan lurus ke udara. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan lengan itu karena rasanya tidak pantas memeluk Cynthia dan tidak memeluknya. Bab 322. Leon tidak sendirian. Benedict dan Harvey juga tercengang. Mereka saling bertukar pandang. Tak lama kemudian,
mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Batuk, batuk, Benedict berpura-pura batuk setelah menyadarinya. Hal itu menyadarkan Cynthia dari keterpurukan emosionalnya. Baru saat itulah ia menyadari tindakannya tidak pantas. Pipinya memerah saat ia segera meninggalkan pelukan Leon. Kepalanya menunduk karena ia tidak berani menatap Leon. Leon mengira dia hanya kegirangan dan terlalu impulsif jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Leon, aku berterima kasih padamu. Kau tidak hanya menyelamatkan nyawa Cynthia, tetapi kau juga membantunya mencapai intermediate inattested. Hal-hal yang telah kau lakukan untuk keluargaku sudah terlalu banyak. Bagaimana aku bisa membalasmu? Kata Benedict penuh rasa terima kasih. Baik Harvey maupun Cynthia juga sangat bersyukur. Terutama Cynthia, matanya berbinar-binar dan hatinya jatuh cinta pada seseorang. Penatuasear, Anda terlalu baik. Sayalah yang mengabaikannya. Jika saya mengingatkan Cynthia lebih awal, maka semua ini tidak akan terjadi. Leon meminta maaf sambil tersenyum. Itu bukan salahmu. Gadis konyol ini terlalu ceroboh. Bagaimanapun, sangat menyenangkan bahwa kalian berdua aman sekarang, jawab Benedict. Setelah kedua belah pihak bersosialisasi sebentar, Leon menyesuaikan kondisinya dan bersiap untuk melanjutkan apa yang ditinggalkannya. Leon, kamu baru saja terluka. Kurasa lebih baik berhenti membuat pil alkimia hari ini. Belum terlambat. Kamu harus beristirahat selama 2 hari untuk memulihkan tubuhmu sebelum mulai membuat pil alkimia, saran Benedict. Harvey dan Cynthia mengangguk untuk menunjukkan persetujuan mereka. Tidak apa-apa, aku sudah pulih dan bisa membuat pil alkimia seperti biasa. Kau tidak perlu khawatir tentangku, Leon menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menderita luka dalam ringan akibat serangan balik pil pemelihara roh. Sekarang setelah dia menyelesaikan energi spiritual acak di tubuhnya, tingkat kekuatannya meningkat dan lukanya pun pulih. Baiklah kalau begitu. Benedict gagal membujuk Leon dan karena itu, dia hanya bisa setuju untuk membiarkan Leon melanjutkan. Kemudian, Leon mulai membuat pot ketiga berisi pil alkimia. Untuk menghemat waktu, ia memasukkan 2 panax liar yang berusia sekitar 270 hingga 280 tahun ke dalam pot alkimia. Keduanya memiliki khasiat obat yang serupa dan juga berasal dari tahun yang sama. Tidak perlu memisahkan keduanya. Pada akhirnya, Leon berhasil membuat sekitar 230 hingga 240 pil pemelihara energi dari pot itu. Hal yang sama berlaku untuk bahan-bahan lainnya. Menata dan memasukkan panax liar dengan tahun yang sama ke dalam panci yang sama. Panax liar yang berusia sekitar 200 tahun itu dilempar bersama-sama. Sementara panax liar yang berusia 150 tahun dikelompokkan dan dilempar bersama-sama dan panax liar yang berusia 100 tahun disatukan dalam satu pot. Malam pun tiba ketika Leon akhirnya kelelahan. Secara keseluruhan, ia berhasil menciptakan sedikitnya 10.000 pil penambah energi. Setelah berdiskusi, mereka mengkategorikan pil pemelihara energi tersebut ke dalam 4 kategori. Keempat kategori tersebut adalah pil pemelihara energi premium, pil pemelihara energi kelas 1, pil pemelihara energi kelas 2, dan pil pemelihara energi kelas 3. Di antara semuanya, pil pemelihara energi kelas premium memiliki efek terbaik. Pil ini dibuat dari panax liar yang berusia lebih dari 300 tahun. Karena jumlahnya terbatas, Leon dan Circe menyerahkannya kepada mereka sendiri. Kelas pertama dibuat dari pana liar yang berumur 200 tahun, kelas kedua dari yang berumur 150 tahun, dan kelas ketiga dari yang berumur 100 tahun. Masing-masing pil pemelihara energi memiliki harga yang berbeda dan, karena itu, efeknya pun berbeda. Leon berjanji untuk membuat pil-pil lain seperti pil kecantikan, pil pemanjang umur, pil penahan darah, dan sebagainya. Namun, sekarang sudah terlambat jadi ia baru akan membuatnya besok. Leon, berdasarkan perhitungan kasarku, kamu telah menciptakan setidaknya 360 pil pemelihara energi premium. Bab 323. Karena kami adalah pihak yang menyediakan bahannya dan Anda adalah pihak yang menciptakannya, secara teori, kedua belah pihak mendapatkan setengah dari penghargaan tersebut dan begitu pula dengan pilnya. Petik 2. Benedict mengeluarkan 180 pil pemelihara energi untuk diberikan kepada Leon.
Aku tidak butuh sebanyak itu. Aku sudah minum sebotol pil pemelihara jiwa tadi. Kau hanya perlu memberiku 100 pil pemelihara energi. Leon menggelengkan kepalanya dan hanya mengambil 100 pil energi nurturing premium. Jika itu di masa lalu, ia akan menyerahkan semua pil itu kepada Circe. Sekarang setelah ia menjadi seorang bijak dan seniman bela diri, ia membutuhkan pil itu. Begitu pula Iris dan Louisa. Terima kasih banyak, Benedict tersenyum. Keluarga Circe adalah keluarga seni bela diri kuno. Pil pemelihara energi premium akan memberikan banyak manfaat bagi keluarga. Dia bersyukur bahwa Leon hanya mengambil 100 pil dan menyerahkan sisanya kepada keluarganya sehingga dia tidak menolak tawaran baik itu. Setelah mereka membagikan pil, Leon tinggal untuk makan malam karena Benedict bersikeras mentraktirnya makan malam. Ia baru pergi setelah makan malam. Di Dragon Bay Villas, Louisa melompat untuk menyambut Leon saat dia kembali. Leon, kemana kamu pergi? Kenapa kamu pulang larut malam? Sebelum Leon bisa mengatakan apapun, Louisa memotongnya. Ayo pergi. Aku sedang menunggu untuk berlatih. Aku tidak ingin membuang waktu lagi. Dia menarik Leon dan Iris bersama-sama untuk menuju kamar tidur Leon. Ketika mereka memasuki kamar tidur, Iris melihat Leon membawa tas berwarna hitam. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, Leon, apa yang kamu bawa? Oh, ini riasan yang khusus aku pilih. Ini untuk kalian berdua. Dia mengeluarkan riasan yang sudah dia persiapkan sebelumnya untuk menarik perhatian dengan memberikan riasan itu kepada Iris dan Louisa. Riasan dari Elegante Group. Leon, kamu manis sekali. Aku tersentuh dengan perhatianmu. Mata Louisa berbinar. Setiap gadis ingin tampil cantik dan menarik. Dia bukanlah satu-satunya yang luar biasa. Selain itu, riasan dari Elegante Group baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di kota. Iris akan meminta 2 set dari sepupunya. Ia tidak menyangka Leon telah menyiapkan riasan dan memberikannya kepada mereka terlebih dahulu. Itulah hadiah yang ia inginkan. Kau pintar sekali memberiku hadiah yang seharusnya menjadi milikku. Iris menatap Leon dengan pandangan yang menarik. Dia tahu riasan itu dikurasi khusus olehnya. Hasilnya lebih bagus. Itu adalah ide yang bijaksana bahwa Leon akan memberikan 1 set padanya. Kurang lebih, dia tersentuh olehnya. Baiklah, ayo cepat berlatih. Desak Iris. Tunggu, tidak perlu terburu-buru. Leon mengeluarkan botol giok putih dan mengeluarkan 3 pil pemelihara energi. Iris melihatnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu? Ini adalah pil penambah energi. Pil ini dapat meningkatkan energi sejatimu dan mempercepat latihanmu, Leon menjelaskan dengan singkat. Meningkatkan energi sejati. Mengapa aku belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Leon, apakah kamu punya niat buruk terhadapku dan Iris? Apakah itu sebabnya kamu sengaja mengeluarkan pil aneh ini untuk menipu kami? Louisa menuduh. Atas tuduhan itu, Iris meningkatkan kewaspadaannya dan menatap Leon dengan hati-hati. Bagaimana mungkin? Apakah menurutmu aku orang seperti itu? Leon tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Louisa menatap Leon dengan saksama dan mengangguk. Ya. Kalau tidak, mengapa aku harus memanggilmu Leon? Leon terdiam. Baiklah, Lucia, sudah cukup. Leon sudah bersikap baik pada kita. Kenapa kau memperlakukannya seperti orang jahat? Bab 324. Iris menutup mulutnya dan tertawa. Ia tidak dapat menolong dan menyelamatkan Leon saat melihat Leon tercengang karena Louisa. Iris, aku hanya bercanda dengannya. Kenapa kau terburu-buru melindunginya? Lagi pula kau tidak punya hubungan dengannya. Louisa terkekeh dan mulai mengolok-olok Iris. Omong kosong. Aku tidak melindunginya. Pipi Iris memerah karena malu dengan apa yang dikatakan Louisa. Oh, kupikir kau merasa kasihan padanya. Iris melanjutkan seperti anak kecil yang berani berbuat nakal. Kau terus saja bicara omong kosong. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Iris begitu malu hingga ia menatap Louisa dengan tajam. Setelah itu, dia meminum pil pemelihara energi dan memakannya. Melihat wajah Iris yang cantik dan elok, Leon pun tertarik padanya. Diam-diam dia mengacungkan jempol tanda pujian kepada Louisa dalam hatinya. Louisa sangat mengagumkan.
Dia tidak mengecewakan harapanku. Ke atas. Dan, Luisa mengedipkan mata dan mereka berdua tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Setelah sesi bercanda, 3 dari mereka masing-masing meminum pil pemelihara energi. Pil itu langsung meleleh begitu mereka memasukkannya ke dalam mulut. Pil itu berubah menjadi energi murni yang mengalir langsung ke dalam tubuh mereka. Wow, kurasa ini berhasil. Leon, dari mana kamu mendapatkan benda bagus ini? Luisa tahu banyak hal tentang seni bela diri. Meskipun demikian, dia tidak pernah menyangka akan ada pil alkimia yang dapat meningkatkan energi sejati. Matanya berbinar saat dia dengan cepat memusatkan perhatiannya pada botol giok putih di tangan Leon. Leon belajar dari kesalahannya setelah insiden Cynthia. Dia langsung diberi tahu, Luisa, level kekuatanmu terlalu rendah. Kau hanya bisa menerima 1 dalam 2 atau 3 hari. Kau tidak bisa menerima lebih banyak. Oh, begitukah? Kupikir aku bisa menjadi lebih kuat jika aku minum lebih banyak, kata Luisa dengan sedih. Kamu harus berlatih keras. Tidak ada jalan pintas dalam latihan. Leon memutar matanya. Setelah itu, mereka bertiga duduk bersila dan mulai menyerap efek dari pil pemelihara energi yang mereka makan. Efek pil tersebut akan lebih baik jika tingkat kekuatan orang tersebut lebih rendah. Dengan bantuan pil pemelihara energi premium, level kekuatan mereka meningkat secara signifikan. Meskipun demikian, mereka masih jauh dari kata naik level. Lagi pula, tidak ada gunanya terburu-buru. Lagi pula, kedua gadis itu sudah menghabiskan sepanjang malam berlatih di kamar tidur Leon tadi malam. Tidak pantas bagi mereka untuk menghabiskan setiap malam di kamar tidur pria meskipun mereka hanya berlatih. Jadi, setelah berlatih selama 2 hingga 3 jam, Iris menggunakan alasan bahwa Luisa harus sekolah besok dan menyeret Luisa kembali ke kamar mereka untuk tidur. Meskipun Luisa enggan, dia tahu dia tidak boleh berlatih berlebihan. Dengan bantuan pil pemelihara energi, mereka hanya perlu berlatih selama 2 hingga 3 jam sehari. Latihan yang berlebihan hanya akan lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaatnya. Leon juga punya pemikiran yang sama. Mereka hanya perlu berlatih 2 hingga 3 jam sebelum tidur dan menghabiskan 2 hingga 3 jam untuk sage art setelah bangun pagi. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di sisa waktu tersebut. Sangat penting untuk menyeimbangkan waktu istirahat dan waktu latihan untuk meningkatkan level pikiran seseorang. Jika pikiran Anda sudah terlatih dengan baik, akan lebih mudah bagi Anda untuk terjebak dalam kemacetan. Jika tidak, akan sia-sia saja, tidak peduli seberapa keras Anda berlatih. Selama sisa hari-harinya, Leon akan pergi ke Sear Mansion untuk membuat pil kecantikan, pil pemanjang umur, pil penahan darah, dan sebagainya di malam hari. Ia harus membuat persiapan-persiapan itu untuk perusahaan barunya. Pada malam hari, ia akan menemani Iris dan Luisa berlatih. Terkadang, ia akan memberikan arahan kepada mereka. Itu adalah hari-hari yang menenangkan. Bab 325. Itu belum semuanya. Berkat bantuan Luisa, hubungannya dengan Iris menjadi lebih dekat. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama dan rasa sayang mereka tumbuh. Satu-satunya yang tersisa adalah waktu dan kesempatan yang tepat. Saat itu hari Sabtu. Leon dan Iris tidak bekerja dan Luisa tidak perlu pergi ke sekolah. Iris, karena hari ini Sabtu, bagaimana kalau kita pergi berbelanja dan menonton film? Luisa berteriak dan meraih lengan Iris. Benar sekali. Kudengar ada acara komedi yang sedang tayang dan cukup bagus. Kita bisa menontonnya. Leon segera menyetujui saran itu. Dia mengerti maksudnya dan tahu Luisa membantunya menciptakan peluang. Selain sedikit unik, calon sepupunya. Hukum memperlakukannya dengan cukup baik. Baiklah. Setelah ragu sejenak, Iris mengangguk dan setuju. Akan dianggap sebagai kencan jika dia harus pergi berbelanja dan menonton film bersama Leon sendirian. Dia mungkin akan menolak tawaran itu dengan kepribadiannya yang pendiam. Namun, ceritanya berbeda jika 3 orang pergi bersama. Dia tidak perlu mempertimbangkan terlalu banyak. Mereka meninggalkan rumah besar itu dan melaju menuju bioskop. Di bioskop, kursi mereka bersebelahan. Luisa memilih untuk duduk di sisi kiri dari 3 kursi terlebih dahulu. Iris tidak punya pilihan lain dan duduk di tengah. Karena itu,
Leon duduk di sebelahnya, di sisi kanannya. Hal terpenting dalam menonton film di bioskop adalah suasananya. Mereka yang datang ke bioskop biasanya pasangan muda yang sudah menikah, pasangan yang sedang berpacaran, atau sahabat. Saat lampu dimatikan, aula menjadi gelap gulita. Suasana mulai menjadi agak samar. Ini adalah pertama kalinya Leon mengajak Iris berkencan untuk menonton film. Ia sedikit bersemangat. Meskipun ia cukup bodoh dalam hal percintaan, ia bukanlah orang bodoh. Ia tahu ia tidak boleh menunggu gadis itu untuk bergerak. Sebagai seorang pria sejati, ia seharusnya menjadi orang yang bergerak lebih dulu. Karena Luisa telah menciptakan kesempatan untuknya, terserah padanya untuk menghargai dan menggunakan kesempatan itu dengan bijak. Dia menggertakkan giginya dan diam-diam mengulurkan tangannya untuk melewati punggung Iris dan meletakkannya di pinggangnya yang lembut dan ramping untuk memeluknya dengan lembut. Tubuh Iris bergetar dan jantungnya berdebar kencang saat merasakan tangan hangat Leon. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa Leon akan berani mengganggunya dalam kegelapan. Pikiran pertamanya adalah berusaha melepaskan diri. Namun, Leon tidak melepaskannya dan malah memeluknya lebih erat. Bajingan. Iris marah dan malu. Ia berpikir untuk menendang Leon, tetapi dengan Luisa di sampingnya, ia tidak berani melakukan sesuatu yang impulsif untuk mengganggu dan membuat Luisa khawatir. Bukan itu intinya. Intinya adalah manusia adalah makhluk yang emosional. Karena mereka menghabiskan siang dan malam bersama, mereka berdua mengalami banyak hal bersama. Ia tidak menyadarinya, tetapi perlahan-lahan ia mulai menaruh perasaan pada Leon di dalam hatinya. Karena perbedaan latar belakang keluarga mereka, ia berusaha keras menahan perasaannya dan menjaga jarak dari Leon. Setelah Leon berinisiatif mengusik hatinya yang terus-menerus, perasaannya kini kacau balau. Ia tidak sanggup menolak sikap manis Leon. Lupakan saja, biarkan saja dia. Aku akan berbaikan dengannya setelah filmnya selesai, pikirnya. Dia berpura-pura tenang dan menenangkan dirinya dalam hati. Namun, telinganya yang merah dan terbakar mengkhianatinya dan menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Untungnya, mereka tidak tahu apa-apa. Dia tidak perlu khawatir kalau ada yang tahu tentang rasa malu dan kecemasannya. Bab 326. Kembali ke Sullivan Mansion. Samuel dan Brody keduanya ada di ruang tamu. Ayah, bukankah ayah bilang ayah menyewa beberapa orang untuk menangani Leon? Sudah berhari-hari. Kenapa belum ada kabar? Tanya Brody cemas. Jangan panik. Kamu harus bersabar menghadapi semuanya. Kali ini aku telah merekrut si harimau bersayap, Sander Long. Dia jauh lebih kuat dan memiliki pengaruh lebih besar daripada Mason. Mudah baginya untuk menghadapi Leon si pecundang itu, kata Samuel sambil menyeduh secangkir kopi. Meskipun ia tidak pernah melihat betapa kuatnya Leon, ia tahu pasti bahwa Sander adalah seorang pemimpin di dunia gangster. Sander juga mendapat dukungan dari Raja Utara. Tidak peduli seberapa kuatnya Leon, ia tetaplah seorang pria. Ia tidak akan pernah bisa mengalahkan Sander. Ya, kau benar. Brody mengangguk dan merasa lebih yakin. Pada saat itu, seseorang berjalan tergesa-gesa. Kepala pelayan melangkah masuk dari luar. Tuan, ada seseorang bernama Sander Long yang ingin bertemu dengan Anda. Dia bilang ini mendesak. Sander Long ada di sini. Samuel tercengang. Meskipun begitu, ia segera teringat sesuatu dan tertawa terbahak-bahak. Brody, kau dengar itu? Sander akan mengunjungi kita secara langsung. Aku yakin pekerjaannya sudah selesai. Kau tidak perlu khawatir lagi. Brody gembira. Benar sekali. Sepertinya harimau bersayap benar-benar kuat. Ayo kita sambut dia bersamaku. Dia seorang pemimpin geng. Kita tidak boleh bersikap kasar. Samuel berdiri. Meskipun keluarga Sullivan adalah keluarga kelas 2, mereka tetap kaya dan berkuasa, tetapi Sander juga tidak lemah. Sander mendapat dukungan dari Raja Utara yang tidak lebih rendah dari keluarga kelas 1. Karena itu Samuel tidak berani bersikap arogan terhadap Sander. Tidak perlu menyambutku. Aku sudah di sini. Setelah mendengus dingin, Sander memasuki ruang tamu dengan agresif bersama dua anak buahnya yang mengenakan atasan hijau. Sander, silakan duduk. Samuel tersenyum lebar dan menyapa dengan penuh kasih sayang untuk meminta Sander duduk di sofa. Setelah beberapa saat saling menyapa,
Samuel berinisiatif bertanya, Sander, aku heran kenapa kamu datang mengunjungiku. Apa kamu punya kabar baik untukku tentang anak itu, Leon? Persetan dengan kabar baikmu. Kau benar-benar tahu cara membangkitkan amarahku dengan itu. Kata Sander dengan marah. Wajahnya tampak mengerikan terutama ketika dia mengenang apa yang terjadi sebelumnya. Kenapa? Apa terjadi sesuatu? Samuel dan Brody terkejut. Senyum di wajah mereka membeku dan mereka punya firasat buruk. Ya, aku hampir membunuh anak itu dan Mason. Lalu Harvey muncul entah dari mana dan menghancurkannya, kata Sander penuh dendam saat ia menceritakan apa yang terjadi secara singkat. Setelah dihantam Harvey, ia mengalami cedera internal. Ia butuh beberapa hari untuk beristirahat di rumah agar pulih sebagian. Harvey, bukankah Leon seorang pecundang yang baru saja bercerai? Bagaimana dia bisa berafiliasi dengan salah satu dari 4 keluarga berpengaruh, keluarga Sears? Samuel tercengang. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bagaimana aku tahu? Tuan Sullivan, Anda orang yang baik. Informasi yang Anda berikan dengan jelas menyatakan bahwa anak itu bodoh. Pada akhirnya, dia ternyata dekat dengan keluarga Sears. Apakah Anda sengaja meniduri saya? Wajah Sander tampak muram dan nadanya kasar dan kejam. Kalau saja keluarga Sullivan tidak kaya, berkuasa, dan punya jaringan bagus, dia pasti sudah menyerang Samuel dan Brody sekarang juga. Bab 327. Ayah, kurasa aku tahu apa yang terjadi. Anak itu pergi ke pasar Loak dan membeli batu giok. Dia cukup beruntung karena mendapatkan batu giok hijau kekaisaran. Setelah itu, dia menjualnya kepada tetua Sear. Brody memikirkannya dan segera memberitahu ayahnya tentang Leon yang membeli batu giok. Dia mengira transaksi antara Leon dan Benedict dilakukan secara tunai dan mereka tidak lagi berhubungan. Dalam mimpinya yang terliar, keluarga Sears akan membantu Leon. Sungguh tidak masuk akal. Jadi, itu sebabnya, Samuel dan Sander akhirnya mengerti bagaimana Leon akan mengenal keluarga Sears. Terutama Sander. Awalnya, ia mengira Leon berasal dari keluarga Sears, jadi ia sedikit takut. Sekarang setelah ia tahu Leon sedikit beruntung dan mengenal Benedict, hatinya yang terguncang akhirnya bisa tenang. Lagi pula, transaksi tunai sudah terlalu umum. Itu tidak bisa membuktikan apapun. Keluarga Sear juga tidak akan membantu Leon sepanjang waktu hanya karena hubungan kecil seperti itu. Itu tidak praktis. Pikiran mereka memang benar. Namun, mereka tidak tahu bahwa Leon telah membantu keluarga Sear berkali-kali. Hubungan antara Leon dan keluarga Sear ternyata jauh lebih erat dari yang mereka bayangkan. Sander, ini salahku karena tidak memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepadamu. Aku minta maaf padamu, tapi jangan khawatir, anak itu hanya sedang beruntung. Keluarga Sear sudah melakukan bagian mereka dengan membantunya sekali. Mereka tidak akan membantunya untuk kedua kalinya. Tidak mungkin dia akan selamanya seberuntung itu. Kata Samuel. Kau benar, tetapi tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa keluarga Sears tidak akan pernah menolongnya lagi. Bagaimanapun, ini terlalu berisiko. Tolong pekerjakan orang lain untuk melakukan pekerjaan itu. Sander melambaikan tangannya. Tampaknya dia hendak menarik diri dari pekerjaannya dan tidak lagi membantu keluarga Sullivan membunuh Leon. Jangan, Sander, aku tahu kau mendapat dukungan dari Raja Utara. Kekuatannya tidak lebih rendah dari keluarga Sear. Jika keluarga Sear ingin membantu Leon, mereka tidak akan melakukannya karena kau dan Raja Utara, Samuel memuji. Leon menyebabkan semua toko kosmetik Sullivan Enterprises ditutup untuk penyelidikan. Keluarga Sullivan kehilangan beberapa juta dolar karenanya. Samuel tidak bisa membiarkan Leon pergi begitu saja. Tentu saja, orang lain mungkin takut pada Sears, tetapi tidak pada Raja Utara. Sander tersenyum bangga. 4 keluarga besar adalah keluarga berpengaruh kelas atas di kota Springfield, tetapi Raja Utara dan Raja Selatan adalah raja di dunia gangster. Di sisi positifnya, 4 keluarga besar bisa sedikit menyalip Raja Utara dan Raja Selatan. Namun, kedua belah pihak sama ketika Anda membandingkannya secara langsung. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah mengalahkan yang lain. Sander berada di bawah kekuasaan Raja Utara. Ia tidak takut pada orang-orang seperti Harvey.
Namun, itu tidak berarti ia akan dengan sengaja menyinggung Harvey. Meskipun begitu, Leon bukan dari keluarga Sears dan ia juga bukan seorang Sears. Membunuh Leon tidak berarti apa-apa baginya. Tuan Sullivan, saya akan jujur, saya bisa melanjutkan pekerjaan membunuh Leon. Tapi $3 juta terlalu rendah. Kata Sander. Samuel menawarkan untuk membayarnya $3 juta untuk membunuh Leon sejak awal. Sekarang setelah Sander tahu Leon memiliki hubungan dengan keluarga Sears, dia tidak bisa menerima harga itu lagi. Itulah tujuan utama dia mengunjungi keluarga Sullivan hari ini. Dia di sini untuk menegosiasikan harga. Saya akan menambahkan $3 juta lagi dan menjadikannya $6 juta. Bagaimana dengan itu? Barulah Samuel mengerti mengapa Sander sengaja membuat kehebohan. Tujuan utama Sander adalah menaikkan harga. Diam-diam ia mencaci Sander sebagai orang yang licik dan hina dalam hatinya. Bab 328. $9 juta. Itulah harga yang saya cari. Jika Anda tidak dapat menerimanya, maka Anda harus meminta orang lain untuk melakukan pekerjaan itu. Sander berkata terus terang. Ini, baiklah. Samuel ragu-ragu dan tetap menganggukkan kepalanya untuk menyetujui harganya. Meskipun $9 juta bukanlah jumlah uang yang sedikit, itu tidak berarti apa-apa bagi Sullivan Enterprises. Selama Sander dapat membunuh Leon atas nama Samuel dan Brody, uang itu akan digunakan dengan baik. Tuan Long, izinkan saya mengingatkan Anda sesuatu. Leon cukup kuat dan bukan orang yang mudah dibunuh. Namun, dia baru saja mendapatkan pacar baru. Jika Anda menggunakan pacarnya, itu akan jauh lebih mudah. Brody ragu-ragu dan memberitahu Sander tentang Janice. Bagus. Bagus sekali. Ini informasi penting. Terima kasih telah memberikan informasi yang sangat berharga. Jangan khawatir. Aku akan membunuh anak itu. Aku berjanji tidak akan mengecewakanmu. Sander tertawa. Seperti kata pepatah lama, manusia mati saat mengejar kekayaan dan burung mati saat mengejar makanan. Segala sesuatu di dunia gangster diprioritaskan oleh uang. Adalah hal yang wajar untuk melakukan tindakan ekstrim dalam mengejar uang. Brody menyarankan ide yang bagus untuknya. Sebaliknya, dia tidak mempermasalahkannya ketika Brody menyebutkan bahwa Leon cukup kuat. Dia pernah melihat Leon sekali jadi dia mengira Leon tidak akan sekuat itu karena Leon masih sangat muda. Satu hal lagi, aku punya dendam yang dalam padanya. Kalau kau menangkapnya, jangan bunuh dia dulu. Aku ingin menyiksanya sendiri. Kalau tidak, aku akan kesulitan meredakan amarah di hatiku. Kata Brody dengan kejam. Tentu saja, itu bukan masalah. Sander langsung setuju. Kembali ke bioskop. Setelah film selesai, Leon, Iris, dan Louisa meninggalkan bioskop. Senyum di wajah Leon tak pernah hilang setelah ia mengingat kembali bagaimana ia memeluk Iris dengan mesra dalam kegelapan. Ia merasa begitu gembira dan merasa seperti berjalan di atas awan. Karena Iris tidak menolak pelukannya, itu artinya dia menerimanya. Semua hal akan datang kepada mereka yang menunggu. Sejak saat itu, hubungan antara dia dan Iris akhirnya membaik secara signifikan. Dia hanya perlu mencari kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya padanya dan peluang yang tinggi bahwa pengakuannya akan dibalas. Ini adalah keinginan terbesarnya saat ini. Ia sangat gembira mengetahui bahwa keinginannya akan segera terwujud. Hei, brengsek, kenapa kamu tersenyum seperti orang bodoh? Kenapa aku tidak pernah menyadari kalau kamu sangat menyebalkan? Tanya Iris. Wajahnya memerah. Dia tahu mengapa Leon merasa senang. Saat itu, dia sangat malu hingga menjadi marah. Dia menginjak kaki Leon dengan keras dan berjalan ke depan sambil mengangkat tinggi-tinggi wajahnya yang cantik dan bangga. Leon tersentak karena kesakitan. Akhirnya dia sedikit lebih tenang dan berhenti bersikap sombong. Hai, Leon, ada apa? Kegembiraan yang berlebihan akan melahirkan kesedihan. Louisa mendekat dan tersenyum licik. Dia sengaja menciptakan kesempatan ini untuk Leon. Jadi, dia memantau pergerakan Leon sepanjang waktu dan melihat betapa berani dan nekatnya Leon. Satu-satunya yang bersembunyi di kegelapan adalah Iris. Dia terus menutupinya karena dia takut gerakan Leon akan mengganggu Louisa. Meskipun begitu, dia tidak tahu Louisa mengawasinya sepanjang waktu.
Jika Iris mengetahuinya, kemarahan akan membuncah dalam dirinya seperti air pasang. Luisa, terima kasih telah menciptakan kesempatan ini. Kamu yang terbaik, Leon tersenyum penuh terima kasih. Sama-sama, kurasa Iris selalu kesepian. Dia memang butuh seseorang untuk menemaninya dan memberinya kebahagiaan. Bab 329. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, kamu harus mencintainya dan jangan memperlakukannya dengan buruk saat kamu berhasil menjadikannya pacarmu. Luisa tersenyum dan menyipitkan matanya membentuk bulan sabit. Alasan mengapa dia terus membantu Leon adalah karena dia tahu Iris punya perasaan terhadap Leon. Selain itu, dia pikir Leon adalah pria yang baik dan hanya cocok dengan Iris. Tidak peduli seberapa bodohnya dia tidak akan pernah menjual sepupunya kepada siapapun dengan mudah. Jangan khawatir. Aku khawatir aku tidak tahu bagaimana menunjukkan cintaku padanya hingga berpikir tentang cara memperlakukannya dengan buruk, Leon menjamin. Ingat apa yang kau katakan hari ini. Jika kau berani menggertaknya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Luisa mengayunkan tinjunya untuk mengancam Leon. Saat itu, Iris yang berjalan di depan akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dia menoleh ke belakang dengan rasa ingin tahu, Luisa, apa yang kalian berdua bicarakan? Tidak apa-apa. Leon hanya mengatakan betapa cantiknya penampilanmu hari ini. Luisa terkekeh. Cek, omong kosong apa yang kau bicarakan? Iris tersipu. Pikirannya tiba-tiba teringat bagaimana Leon memaksanya untuk memeluknya di bioskop. Kupikir dia pria sejati. Kurasa semua pria sama buruknya. Pikirnya. Aku tidak bicara omong kosong. Kau bisa bertanya pada Leon jika kau tidak percaya padaku, canda Luisa. Luisa benar. Kamu selalu terlihat cantik bak Dewi setiap hari. Puji Leon dari lubuk hatinya sambil menatap Iris dengan mata berapi-api. Aku tidak mau repot-repot berbicara dengan kalian berdua. Wajah Iris semakin memerah karena ada kupu-kupu beterbangan di perutnya. Ia tahu bahwa ia dan Leon tidak berasal dari dunia yang sama dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersama. Terlepas dari itu, pujiannya terdengar seperti kata-kata paling romantis di dunia ini. Ia senang mendengarnya karena membuat hatinya semanis madu. Iris, ayo kita pergi berbelanja karena kita sudah selesai menonton filmnya. Luisa melompat mendekat dan menggenggam tangan Iris dengan erat. Leon memandangnya dengan rasa iri. Ia bertanya-tanya kapan ia bisa seperti Luisa. Mampu memegang lengan Iris di depan umum dan dengan cara yang sah. Pasti itu perasaan yang luar biasa. Ketiganya tiba di pusat perbelanjaan. Tak lama kemudian, Leon menjadi budak yang memegang belanjaan. Baik Iris maupun Luisa bukanlah keluarga miskin, mereka tidak perlu memikirkan uang saat tiba waktunya berbelanja. Terutama Luisa. Dia akan membeli apa saja yang dia suka atau menarik minatnya. Karena mereka berdua adalah gadis-gadis cantik, pasti akan ada keributan di mana-mana. Mereka tidak tahu betapa banyak perhatian yang mereka tarik. Meskipun Leon hanyalah budak mereka, ia segera menjadi sosok yang membuat para lelaki cemburu. Setiap lelaki takut untuk menggantikan diri mereka dengannya. Hal itu sangat menyenangkan baginya dan mengurus belanjaan mereka tidak lagi tampak seperti pekerjaan yang sulit. Momen-momen bahagia itu selalu singkat. Mereka bertiga keluar hingga malam. Setelah itu, mereka pulang dengan perasaan puas. Pada hari kedua, Leon menelepon Janice. Ia akan memberikan 2 set riasan dari Elegante Group untuk memenuhi janjinya kepada Janice. Happy Garden adalah kawasan komersial umum di Springfield City. Di sanalah Janice dan keluarganya tinggal. Kedua orang tuanya adalah pekerja kantoran. Keluarganya sama seperti keluarga biasa lainnya. Bukan keluarga kaya atau miskin. Janice berada di kamar tidurnya. Setelah selesai berbicara dengan Leon, ia pergi ke meja riasnya dan sengaja mengenakan gaun malam pendek dengan rumbai yang dibelikan Leon untuknya. Ia juga memoles riasan sederhana di wajahnya. Bab 330. Seorang wanita akan berdandan untuk menenangkan dirinya. Karena Leon hendak datang mencarinya, dia ingin memperlihatkan sisi dirinya yang paling cantik kepadanya. Jujur saja, dia tidak tahu mengapa dia punya pikiran seperti itu. Mungkin karena semua wanita ingin cantik. Dia pikir. Tiba-tiba ibunya masuk ke kamarnya dan menatap putrinya dengan ragu.
Janice, kukira kamu tidak suka memakai riasan. Kenapa kamu tiba-tiba memakai riasan saat hari sudah hampir siang? Kamu mau keluar? Tanya ibunya penasaran. Tidak, temanku akan datang, jawabnya sambil tersenyum. Seorang teman, seorang pria atau seorang wanita? Ibunya memikirkan sesuatu. Seorang pria, jawab Janice tanpa banyak berpikir. Apakah dia pacarmu? Kapan kamu punya pacar? Kenapa kamu tidak memberitahu aku dan ayahmu? Mata ibunya berbinar karena dia gembira. Wajah Janice memerah. Ibu terlalu banyak berpikir. Aku tidak punya pacar. Leon hanya teman kuliahku. Dia bukan pacarku. Teman kuliah. Baguslah. Kalian berdua sudah saling memahami dengan baik. Tidak masalah jika dia bukan pacarmu sekarang. Sama saja jika itu terjadi di masa depan, kata ibunya penuh arti sambil tersenyum. Janice semakin tersipu. Ia berkata, Ibu, jangan bicara omong kosong. Dia hanya teman baikku. Kami memiliki persahabatan yang murni. Persahabatan yang tulus apa? Berapa umurmu? Apa kau tidak sadar situasi apa yang sedang kau hadapi? Anak tetangga kita yang seumuran denganmu sudah menjadi ibu dengan balita yang sudah bisa berjalan. Lihat dirimu. Kau bahkan tidak punya pacar. Ayahmu dan aku benar-benar khawatir. Tegur ibunya. Sudahlah. Aku sibuk dengan pekerjaan setelah lulus. Aku tidak punya waktu untuk menjalin hubungan. Kau seharusnya tidak menyalahkanku, kata Janice sedih. Dia selalu menjadi tipe yang tradisional. Belajar adalah prioritasnya saat kuliah. Karena itu, dia tidak pernah punya pacar. Setelah lulus kuliah, ia sempat berpikir untuk mencari pacar. Namun, ia cukup beruntung karena mendapat tawaran pekerjaan yang bagus. Pada akhirnya, ia hanya fokus pada pekerjaan dan tidak punya waktu untuk mencari pacar. Berhentilah menggunakan pekerjaan sebagai alasan. Aku memperingatkanmu. Kamu sudah berusia 25 tahun ini. Kamu harus punya pacar. Kenapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Bawa teman kuliahmu pulang nanti. Ayahmu dan aku bisa membantumu memeriksanya. Jika dia terlihat baik dan punya sopan santun, kamu bisa menyetujui ajakannya dan mencoba berkencan dengannya. Aku tidak akan membiarkanmu melajang lagi. Tegas ibunya. Dia tahu putrinya sangat cantik dan banyak orang suka berkencan dengannya. Karena itu, dia salah paham dan mengira Leon juga mengejar Janice. Yang terpenting, ini adalah pertama kalinya putrinya berinisiatif membawa pulang seorang pria. Dia tidak akan melewatkan kesempatan besar ini. Ibu salah paham. Leon dan aku tidak seperti yang ibu pikirkan, Janice merasa tidak berdaya. Sebelum dia sempat selesai berbicara, ibunya memotongnya. Aku tidak peduli apakah itu salah paham atau apa. Jika kamu tidak mendapatkan pacar, maka aku akan meminta orang lain untuk mengatur kencan buta untukmu minggu depan, kata ibunya dengan marah. Baiklah, aku mengerti. Janice menghela napas dan tidak ingin berlama-lama mendengarkan ceramah dari ibunya. Dia meninggalkan rumah lebih awal untuk turun ke bawah menunggu Leon.